Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan. Saya mahasiswa dari STOK Bina Guna Medan. NIM saya 20031000018. Di sini saya akan membuat video tentang wawancara anti korupsi bersama yayasan saya, yaitu Bapak Muhammad Farroji, Eskom, di sekolah Yepetimeng Sergai. Nah, langsung saja kita masuk ke video tanya-tanya saya. Oke. Di sini saya akan membahas tentang korupsi di Indonesia bersama dengan yayasan saya, yaitu Bapak Muhammad Farroji, Eskom. Nah, langsung saja Pak. Di sini saya akan bertanya-tanya tentang korupsi di Indonesia. Pertanyaan pertama dari saya, bagaimana tanggapan Anda tentang korupsi di Indonesia? Kalau ditanya masalah korupsi, tentu korupsi itu sangat merugikan ya. Korupsi kalau ditanya tentang Indonesia panjang sekali pasti jawabannya. Dari tahun-tahun, dari dulu zaman Majapahit dulu sudah ada korupsi. Seiring dengan waktu mungkin pasang surut korupsi itu terjadi. Nah, alhamdulillah di negara itu ada namanya BPK, Badan Pemberantasan Korupsi. Ya, kita berharap badan itu independen lah, atau transparan dan benar-benar melakukan tugasnya untuk memberantas korupsi. Mungkin kita percayakan dengan mereka serta kepolisian yang ada. Apakah BPK itu selalu berperan dalam memberantas korupsi di setiap tahun atau bulan-bulannya, Pak? Sesuai dengan tugas dan fungsi di BPK, harusnya mereka bekerja sesuai dengan pengaduan atau indikasi korupsi yang ada. Ya, tugas mereka lah untuk mengawal. Berarti Bapak yakin sekali bahwa BPK tidak juga menerima suap atau sogokan dari beberapa pihak yang diperiksa BPK itu sendiri? Saya yakin kalau misalnya BPK itu sudah menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya dan sumpah yang sudah mereka jalankan, saya yakin BPK bagus kerjanya. Terima kasih Pak tentang tanggapan Indonesia. Nah, sekarang sesuai dengan mata kuliah saya, saya akan bertanya tentang apa tanggapan Anda tentang korupsi di bidang olahraga Indonesia, Pak? Kalau ditanya korupsi di bidang olahraga, yang pertama tersirat dan terpikir Wisma Atlet Hambalang yang terjadi pada masa pemerintahan SBY. Mungkin banyak yang kita tahu ya di berita-berita tentang Hambalang, banyak politikus dari partai yang lain lah masuk ke dalam. Cukup Hambalang aja, Pak? Yang terbesit itu mungkin di luar wawancara ada lagi. Terima kasih Pak. Nah, ini yang paling penting ini Pak. Yang terakhir dan yang paling penting, saya juga tidak yakin gitu kan dengan pertanyaan ini, tapi ini memang dipertanyakan. Nah, kapan korupsi akan hilang dari Indonesia ini Pak? Kapan korupsi akan hilang dari Indonesia? Ya. Mungkin nggak akan pernah terjadi ya, karena kita tahu dunia ini makin tua, makin busuk manusia yang kayaknya untuk hilang sulit lah. Tapi bukan berarti tidak bisa diperkecil lah kemungkinan korupsi itu. Ya. Jadi kita mungkin nggak bisa berharap hilang, tapi kita bisa berharap diperkecil. Yang harusnya korupsinya 100.000 jadi 2.000. Jadi bagaimana tanggapan Bapak tentang korupsi di Indonesia ini? Cara menghilangkan dari anggota-anggota DPR yang berkorupsi sedikit-sedikit itu gimana Pak caranya? Kalau untuk sekarang itu agak susah ya. Kita mulai dari tingkat dasar dulu aja. Mungkin bisa ditanamkan di tingkat dasar, TK, SMP, SMA tentang korupsi dan dampak pada masyarakat dan yang lainnya. Mungkin dari situ. Kenapa? Karena kalau sekarang kan udah susah tuh. Jadi generasi berikutnya aja yang ditanamkan orang-orang yang baik itu. Mungkin dari segi sekolah diperkembangkan lagi ya Pak ya. Dari kurikulum dari ya.
dari mulai anak SD, SMP sampai SMK mungkin harus terapkan mata kuliah atau pelajaran anti korupsi. Terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Mungkin segitu saja pertanyaan dari saya tentang korupsi karena agak berbahaya sedikit. Terima kasih sudah memberi saya waktu untuk menanyakan ini kepada Bapak. Mungkin saya sudahi saja ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak.